Athena bahkan tidak melihat ke wing Cavalier Worcester, matanya sedikit mengelak. Jika kamu ingin pergi, biarkan kamu pergi. Jangan banyak bicara. Masuk ke kuil penguasa cahaya sesegera mungkin, dan selesaikan tugasmu. Jika Anda mengucapkan sepatah kata pun dengan santai, Athena akan mengabaikannya. Sebaliknya, dia menatap setiap gerakan Qin Yichen. Seperti dugaan Qin Yichen, Athena benar-benar tidak memiliki cara untuk memahami pikiran psikologis setiap orang melalui kemampuan untuk meramalkan masa depan. Cacat fatal ini, Athena juga tahu. Tapi, jadi apa? Yang Athena inginkan hanyalah Qin Yichen menundukkan kepalanya. Apakah dia tulus atau palsu, itu tidak masalah. Baginya, keinginan yang tidak terpenuhi itu layak untuk dikejar. Berdiri, Athena meregangkan tubuhnya dengan nyaman. Benar saja, aku sedikit merindukannya. Aku harus membiarkan Feng datang dan menghilangkan kebosananku. Setelah berbicara, Athena menghilang tanpa jejak. Wing Rider Worcester memiliki wajah serius, menggertakkan giginya, dan meninggalkan kuil kebijaksanaan. Bukan pekerjaan mudah untuk memindahkan semua orang di bidang bintang ke nama kuil penguasa cahaya. Bahkan dengan bantuan kuil kebijaksanaan, kuil Dewa Cahaya hanya perlu menerima dan menempatkan orang-orang ini. Meski begitu, butuh waktu sebulan penuh setelah para ulama dan orang awam menetap. Selama periode ini, Qin Yichen berada di kuil penguasa cahaya, tidak pernah pergi. Duduk di aula sepanjang hari, sesekali menghilang tanpa jejak, yaitu bersenang-senang dengan Athena. WTF, Wing Rider Worcester akan datang juga? Begitu dia mendengar berita itu, otak Qin Yichen berdengung. Forster yang menunggangi sayap adalah Jenderal Athena yang cakap. Ini adalah produk dari aturan ksatria yang telah diterapkan Athena selama bertahun-tahun. Kekuatannya sangat kuat sehingga takut akan meninggalkannya beberapa blok jauhnya. Ini tidak sebanding dengan seorang ksatria yang telah berbisnis selama 1000 tahun oleh Ares, Dewa Perang. Meskipun Ares, Dewa Perang, memiliki sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, sudah sangat bagus untuk dapat membangun sistem ksatria dalam 1000 tahun. Kekuatan sebenarnya masih berbeda dari ksatria Templar Athena. Terakhir kali di Starfield, saya langsung ditundukkan oleh Wing Rider Worcester. Bahkan kesempatan untuk kabur pun dikorbankan dengan menyerahkan tubuh fisik, jadi mungkin tidak berguna. Qin Yichen memiliki ingatan yang sangat mendalam tentang orang ini. Athena menempatkan orang seperti itu di kuil Lord of Light-nya sendiri. Dan dia tahu bahwa dia tidak ingin tetap seperti ini lebih lama lagi. Itu pasti untuk memaksa dirinya meninggalkan kuil penguasa cahaya. Namun meninggalkan kuil penguasa cahaya tidak membuat banyak perbedaan bagi Qin Yichen. Hanya saja Athena ingin mengatur rencana perjalanannya sendiri. Qin Yichen berdiri, memesan sesuatu dengan santai, dan meninggalkan kuil penguasa cahaya tanpa melihat ke belakang. Dalam pandangan Athena, pelarian Qin Yichen adalah standar, dan sama sekali tidak ada kemungkinan lain. Qin Yichen pura-pura meninggalkan kuil penguasa cahaya dengan tergesa-gesa, memandangi negara besar di bidang bintang, tetapi terdiam lama. Sial, kemana aku harus pergi? Di dunia ini, satu-satunya tempat yang bisa dianggap sebagai kenyamanan bukan kuil penguasa cahaya. Meskipun dimungkinkan untuk hidup bersama Ares, Dewa Perang, dari penampilan Ares, Dewa Perang, yang dipermainkan oleh Athena, memang benar bahwa tidak ada tempat untuk dipercaya. Mencari tempat untuk duduk, Qin Yichen melihat ke langit dan terdiam. Karena Anda tidak tahu harus kemana, tunggu saja dan tunggu Athena mengatur sendiri. Qin Yichen duduk di bukit ini selama 10 hari. Menunggu apa-apa. Melihat matahari pada tanggal 11 akan terbenam, Qin Yichen tidak bisa duduk diam. Segala sesuatu di kuil Lord of Light adalah sama seperti sebelumnya, dan tidak ada kecelakaan. Dengan bantuan klon Qin Yichen yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada kemajuan dalam studi Yin Yang Double. Lagi pula, pengujian yang cermat diperlukan, dan metode yang lengkap adalah seperti ini. Dibutuhkan cukup waktu untuk menemukan satu-satunya jawaban di antara banyak kemungkinan yang terdaftar. Masuk akal untuk mengatakan bahwa sejauh ini tidak ada hasil. Kenapa kamu tidak berbicara dengan Athena? Qin Yichen baru saja memiliki ide ini di dalam hatinya. Tetapi dia mengabaikannya pada saat berikutnya. Akting sangat melelahkan. Dan itu tidak cocok dengan keadaan hilang yang dia pura-pura berada sekarang. Meraba-raba dagunya, Qin Yichen tiba-tiba naik ke udara dan terbang menuju bidang bintang Ares, Dewa Perang. Di kuil Dewa Perang, Qin Yichen dan Ares, Dewa Perang, menyampaikan berita. Dengan bantuan Ares, Dewa Perang, dia memulai putaran pencarian baru untuk menyelidiki secara menyeluruh apakah orang-orang ini telah menyerang orang-orang yang percaya pada Dewa Perang Ares. Ares, Dewa Perang, dengan senang hati setuju. Bagaimanapun, dia sekarang berada di Olympus dan tidak ingin ikut campur dalam masalah ini untuk saat ini. Di sini Qin Yichen memulai proses investigasi menyeluruh yang membosankan, dan Athena tidak diam. Kamuflase hampir selesai. Sekarang saatnya mempersiapkan panggung untuk Feng. Mulut Athena sedikit terangkat. Pertempuran ini akan terlalu membosankan tanpa partisipasi tuanku. Setelah itu, Athena muncul langsung di Olympus. Saat Athena berjalan ke kuil Olympus yang tak terbatas,
Sebuah kesadaran agung jatuh pada Athena. Athena, apa yang kamu cari dariku? Athena memberi hormat kepada Zeus, dewa utama di Olympus. Kembalilah ke Lord Zeus. Aku di sini untuk melaporkan situasinya. Sekarang di bidang bintang para dewa di bawah, orang-orang itu telah memulai putaran serangan lagi. Menurut waktu, pertempuran ini akan membutuhkan waktu untuk berakhir. Saat kesadaran Zeus jatuh, Athena hanya merasa bahwa organ dalamnya tidak tahan. Oh, dengan siapa kamu merusak kesucianmu? Bukankah kamu selalu sombong? Athena tersenyum manis. Kembalilah ke Lord Zeus, seseorang dengan sedikit bakat. Jadi tujuan kedatanganku ke sini sebenarnya adalah agar kamu bisa memberiku kesempatan untuk membiarkanku bermain lebih banyak di adegan ini. Zeus mengubah suara seriusnya sebelumnya. Hahaha, oke, aku akan memberimu kesempatan ini. Athena membungkuk. Pada saat berikutnya, Dewa Athena telah dikirim kembali ke bidang bintang dewa oleh Zeus. Melihat Olympus meringkuk di bidang bintang belaka ini, bahkan tidak memiliki skala 1/10.000 dari Olympus asli. Semua ini hanyalah tipuan Zeus. Bahkan Zeus di bidang bintang ini hanyalah boneka. Bagaimana mungkin seseorang seperti Zeus menangani masalah sepele ini secara langsung? Hanya boneka yang didukung. Adapun mengapa Athena tahu bahwa tubuh asli Zeus ada di sini, bukan di sini. Itu karena Athena mengusulkan cara Zeus sekarang mendukung boneka itu untuk menangani hal-hal sepele. Bagi Zeus, ini adalah cara yang baik untuk mengurangi masalah sepele dan berkonsentrasi pada latihan. Bagi Athena, ini adalah cara yang baik untuk mengisolasi Zeus dari dewa utama lainnya. Setiap orang mendapat manfaat, setidaknya, untuk saat ini.